Ya, ayat itu dibantah oleh pendeta ini. Kalau ada anggapan bahwa Alkitab itu sudah ditambah dan dikurangi atau dipalsukan, itu adalah sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para penonton yang kami muliakan, kita akan saksikan bersama video tentang proses lengkap dari vonis ya di pengadilan untuk 41 orang pendeta beserta misionaris Kristen yang telah melakukan penghinaan dan penghujatan kepada Al-Quran dan kepada Islam. Dan ini dilakukan oleh mereka dengan cara menari-nari, menggunakan kopiah peci, bersorban, persis seperti orang muslim, seperti para kiai ulama. Yang perempuan mengenakan jilbab, mereka menari-nari, bernyanyi-nyanyi, bertepuk-tepuk, terus kemudian Al-Quran diangkat, kemudian dijatuhkan dan ditenging-tenging oleh mereka dengan bahasa-bahasa negatif, misalnya bahasa-bahasa iblis dan seterusnya. Bisa disaksikan di video yang pertama ya, lengkapnya. Ini video yang terakhir, video yang keempat ya, yang berisi eksklusif tentang peristiwa di pengadilan dari vonis mereka. Dan waktu itu masyarakat umat Islam ya terutama itu marah besar, Ustaz. Yeah. Marah besar. Dan hotel ya, pihak hotel yang menjadi tempat kegiatan tersebut sebenarnya tidak tahu apa-apa, karena mereka juga tidak menginformasikan detail kegiatan tersebut. Hotel tahunya ya mereka menyewa kegiatan ya, normal ya, dan tidak tahu mereka juga datang juga pakaiannya biasa ya, tidak menggunakan peci, tidak menggunakan jilbab dan seterusnya. Setelah peristiwa penghinaan tersebut, hotel dampaknya luar biasa. Sempat namanya tercoreng karena masyarakat menganggap hotel bekerja sama dengan mereka, para penghina Al-Quran ini, padahal tidak ada itu kerjasama. Dianggap ini telah sepakat begitu, padahal tidak ada. Bahkan mayoritas ya 90% ya, 95% lebih mayoritas ya, mungkin hampir 100% saat ya, karyawan hotel di tempat kejadian tersebut itu beragama Islam, dan mereka sempat dimarah-marahi sama orang-orang ya, dan tolong kami sama-sama orang Islam gitu kan. Bahkan sempat di hotel tersebut disediakan tangga-tangga waktu itu, persiapan untuk lari kalau seandainya massa sampai masuk merangsek ke dalam pihak hotel, ke dalam hotel ya, kawasan hotel. Tangga-tangga itu dipersiapkan ya di belakang untuk karyawan hotel supaya bisa menyelamatkan diri sampai ke kampung belakang itu. Jika ada hal-hal yang emergensi, tapi itu alhamdulillah tidak sampai terjadi. Karena dari pihak hotel sebenarnya tidak tahu apa-apa, dan pihak hotel juga marah, ini kok bisa itu kan hotel kita dijadikan tempat seperti itu. Nah, itu kejadian seperti itu. Itu adalah pelatihan kurang lebih berapa hari Zat? Kejadian? Ya, 17 sampai 21. 17, 18, 19, 20. 5 hari. 5 hari, ya. 17, 18, 19, 20, 21. 5 hari pelatihan para misionaris untuk mengkader ya. Misionaris baru dengan wajah-wajah Islam ya. Berwajah Islam, berbusana Islam, terkedok Islam, supaya dilatih dalam rangka melakukan pemurtadan kepada orang-orang Islam di berbagai wilayah. Nah, sekarang itu banyak sekali kepada para umat Islam itu dimohon untuk hati-hati. Banyak juga mu'alaf ya, mengaku mu'alaf tapi pendeta. Itu banyak ya, termasuk di Manado, Sulawesi Utara yang lalu ada pendeta
yang mengaku menjadi mu'alaf diundang ke sana kemari, ya, itu inisialnya RL, ya. Diundang ke sana kemari, ceramah ke sana kemari, bercerita tentang kristologi dan seterusnya. Tapi begitu pada momentumnya, dia akhirnya kembali lagi menjadi pendeta dan dia disematkan tulisannya itu adalah pendeta mantan ustadz. Karena sudah ceramah di masjid-masjid. Ceramah di masjid-masjid. Padahal waktu itu memang lihat dari gelagatnya, termasuk saya juga waktu dia masih mu'alaf itu, aduh enggak ini. Enggak. Dan memang waktu itu dia sering bohong ceritanya. Sering bohong. Iya. Ngaku ini Ustaz, rumahnya dibakar oleh Laskar Manguni, ya, Laskar Manguni. Iya. Padahal Laskar Manguni nggak tahu apa-apa, nggak pernah membakar. Ternyata dibakar oleh istri keduanya atau istri ketiganya itu, saya nggak tahu itu. Itu jadi dia dengan menjadi mu'alaf itu dia akhirnya korban wanita itu banyak, gitu kan. Inisialnya RL, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, RL. Ini ada juga Ustaz cerita kejadian sekarang. Ada perusahaan tour and travel umroh, tapi pengelolanya Kristen. Orang-orang nggak tahu kalau dia Kristen. Ini saya dapat cerita dari sahabat saya yang dulu memang satu keluarga Kristen, tapi sahabat saya ini Islam, ya, sekarang Islam. Itu salah seorang keluarganya itu pengusaha tour and travel, Ustaz. Ceritanya dia menikah dengan wanita pengusaha tour and travel. Iya. Tapi dia masuk Islam tapi cuman buat syarat saja. KTP-nya Islam, dia bisa masuk ke Mekah sana mengelola tour and travel dengan KTP Islam, tapi dia Kristen, dia nggak mau jadi Islam sampai sekarang. Yang bilang kakaknya sendiri kok, yang bilang dia itu bukan Islam, dia tuh Kristen, dia tuh ngelola tour and travel bersama istrinya itu. Ya, jadi hati-hati pemirsa, para penonton. Ya, sama seperti manajer bank syariah. Oh, tapi Kristen. Oh iya, saya ada teman. Banyak kan? Saya ada teman saya sendiri. Teman akrab saya sendiri itu adalah manajer salah satu bank syariah yang besar, ya. Ya, besar. Padahal dia Kristen. Iya. Dan dia kemarin banyak komunikasi dengan saya tentang tempat-tempat untuk kegiatan debat dan seterusnya. Nah, tentang masalah vonis 5 tahun. Iya. Kalau dalam hukum negara, Islam hukum pidana, undang-undang hukum pidana, kalau orang melakukan sebuah kejahatan, tindak pidana, kalau dalam hukum negara, ya sudah, dia dihukum setelah selesai dihukum, di penjara, ya sudah kan selesai, nggak ada pidana. Tapi hati-hati. Hukum masyarakat itu sangat kejam. Meskipun udah selesai menjalani hukuman penjara, hukum yang berlaku di masyarakat itu masih tetap berlaku. Kalau pencuri tertangkap menjalani hukuman penjara, seandainya 1 tahun gitu, kan sudah selesai. Tapi mungkinkah dia pencuri ini atau masyarakat bisa selesai hukuman masyarakat itu? Pasti, orang ini 10 tahun yang lalu jadi pencuri, jangan didekati. Kan ini. Lah begitu pula ini, kira-kira bagaimana dengan masyarakat Islam? Mereka sudah menjalani hukuman 5 tahun penjara. Lalu apakah kemudian masyarakat Islam mereka mantan narapidana gara-gara menghujat Al-Quran datang ke rumah kita terus kita memaki-maki dia, menolak dia, janganlah, dan lain-lain. Nah, ini kita juga perlu memahami, apalagi kalau ada pendeta misioneris datang bertamu ke rumah kita, jangan diusir. Ya, jangan diusir. Ya,
Justru kita ajak masuk ke rumah kita ajak dialog. Tapi perlu kita punya bekal kristologi itu. Ya, jangan diusir. Kalau bisa catat namanya, catat alamatnya, catat nomor handphonenya. Berarti itu kan kita dapat rezeki baru. Betul. Ada calon saudara baru kita. Nah, yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngobrol, tukar pikiran, perbandingan agama. Iya. Ayo, mana dalil Anda? Saya punya dalil. Ini dalilnya, itu dalilnya. Terus. Iya, jadi jangan seperti ajaran di kitab suci Kristen. Kita menolak. Nah, di surat kiriman Yohanes kedua, pasal 1, ayat 10 dan 11, itu kan disebutkan, jikalau seorang datang kepadamu dengan tidak membawa ajaran itu, ajaran ini, yaitu ajaran Kristiani, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, berarti ia akan mendapatkan bagian dari perbuatannya yang jahat. Nah, kalau Islam enggak, beda jauh. Istilahnya begini, kita memang harus selalu ingat sejarah. Ya, jangan melupakan sejarah. Kalau istilah Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Memang betul, tapi kita harus bisa memaafkan. Ya. Nah, di Al-Quran surat Ali Imran ayat 113 sampai 136, itu kan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Ya, bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Allah dan surga. Arduha samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan pada bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kita itu tetap berinfak, menafkahkan harta kita di jalan Allah, apakah itu dalam kondisi banyak rezeki atau ya rezeki agak seret. Naudzubillah min dzalik. Kita agak seret, Allah pasti ngasih kita. Baik dalam keadaan riang gembira atau dalam keadaan sedih, susah, gelisah, kita tetap berinfak di jalan Allah. Kemudian kita bisa menahan amarah, tidak menumpahkan gitu kan amarah kita. Kita bisa mereduksinya. Kemudian di situ wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan di sini yang dimaksudkan adalah diantaranya kita ini bisa dan mau berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat pada kita. Kita memaafkan, tetapi kita tidak melupakan sejarah. Kita memaafkan orang-orang yang menghujat itu setelah dia mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya. Tidak terus-terusan, malah perlu kita punya kewajiban untuk membimbing mereka. Kan itu, membimbing mereka. Dan kita dilarang oleh Allah karena di situ kan disebutkan wal kadhiminal ghaidha, bisa mereduksi amarah kita. Sebab apa? Kalau kita tidak bisa mereduksi, pada akhirnya kita melakukan tindakan yang bisa melampaui batas. Sebagai contoh, ketika saya dialog dengan pakar Bible, pakar Alkitab dari UNAI, Universitas Advent Indonesia di Parongpong, Bandung.
namanya Dr. Hotma Saur Parasiang Silitonga. Lah waktu dialog yang didampingi 12 pendeta, ya. Jadi 13 orang. Iya. 13 orang versus Ustadz Mas'ud seorang diri. Iya. Usia berapa waktu itu, Ustadz? 21 ya? Enggak, sekitar 27 tahun. 27 tahun. Ustadz Mas'ud usia 27 tahun, debat lawan 13 pendeta, 1 pendeta doktor, dan 12 pendeta S2. S2 semua. Nah, saat itu kan saya menyampaikan berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79 yang fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila, itu dan seterusnya. Ya, kecelakaan bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini adalah firman Allah, ya, untuk dijual dengan harga yang murah. Nah, di antaranya ucapan itu, ya, ayat itu dibantah oleh pendeta ini. Kalau ada anggapan bahwa Alkitab itu sudah ditambah dan dikurangi atau dipalsukan, itu adalah sampah. Nah, itu. Ya, itu adalah sampah. Berarti logikanya ayat Al-Quran itu adalah sampah. Ayat yang menjelaskan tentang adanya tulisan-tulisan manusia yang diatasnamakan Tuhan masuk dalam Alkitab, kan itu. Ya. Jadi kita memang tidak boleh melampaui batas, termasuk kita tidak boleh menumpahkan amarah dengan cara yang tadi yang Al-Quran dianggap, ya, diantaranya. Nah, diantaranya ketika kami menyampaikan kepada Dr. Hotma Saur Parasiang ada ayat Al-Quran yang, ya, menyatakan bahwa Alkitab itu, nah, tulisan-tulisan manusia yang mengatasnamakan Allah, dan itu merupakan kecelakaan yang besar. Nah, dia akan memberikan bantahan kalau ada anggapan bahwa Alkitab telah ditambah, dikurangi, dipalsukan, itu adalah sampah. Lalu bagaimana? Akhirnya saya menunjukkan surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8 tentang ayat Trinitas itu. Nah, saya sampaikan, Pak Hotma, Bapak Pendeta Hotma, ayat ini kan dikasih tanda kurung oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mengapa dikasih kurung? Menurut Lembaga Alkitab Indonesia, ayat ini adalah ayat tambahan. Oleh karena dikurung. Kalau Bapak Pendeta Dr. Hotma Saur Parasiang menyatakan bahwa anggapan Alkitab ditambah, dikurangi, dan dipalsukan itu adalah sampah, berarti Lembaga Alkitab Indonesia yang memberi tanda kurung karena menganggap ini ayat tambahan, Lembaga Alkitab Indonesia ini sampah. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah sampah, berarti Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu berarti juga sampah. Pertanyaannya gitu kepada beliau. Iya kan? Saya tanya gitu. Nah, berarti karena emosi inilah yang mengakibatkan dia terjebak. Kan itu. Akhirnya dia mengatakan, yang saya maksudkan bukan begitu, dengan wajah yang merah. Nah, oleh karena itu, kalau kita, ya, mendapatkan terutama saat dialog atau terjadi hal-hal penghujatan dan lain-lain, nah, umat Islam, ya, harus meskipun marah tapi bisa jadi pikiran panas, hatinya harus
dingin. Kalau bisa ya dua-duanya bisa dingin, sehingga kita mengartikulasikan kemarahan itu bisa artikulasinya dengan baik, mengartikulasikan ucapan kita juga ucapan yang berargumen dan berdalil dengan baik juga. Nah, jadi mungkin seperti kasus penghujatan ini, setelah mereka selesai mendapatkan balasan itu hak negara, berikanlah hak negara itu. Nah, kita juga punya hak, tapi jangan melampaui batas. Nah, hak kita adalah satu, kita tidak boleh melupakan sejarah. Yang kedua, kita punya hak untuk memaafkan. Baik, alhamdulillah. Tadi kalau yang pada video ketiga tadi Ustaz Masud kan lupa mau cerita apa tadi? Nah, yaitu yang ada tadi, yang kebablasan emosi, ya, yang mengakibatkan kita terjerembab sendiri. Contohnya pendeta Khotmah Paras yang itu, sama seperti Pastor Dr. Siktus Situmorang. Dia pastor paroki Probolinggo, juga begitu sama. Dia waktu dialog dengan saya itu mengatakan bahwa Alkitab ini kebenarannya ya bisa dibuktikan, dan kebenaran sejarahnya juga bisa terbukti. Sejarah Alkitab juga terbukti, dan sejarah yang ada pada Alkitab terbukti kebenarannya. Nah, pada akhirnya saya ungkap tentang silsilah Yesus, data-data tadi. Akhirnya pada akhirnya dia mengatakan diantaranya tentang Injil karangan Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Pada akhirnya dia mengatakan memang ayat itu adalah ayat tambahan. Akhirnya beliau terpeleset lidah seperti itu. Ya, itu akhirnya sama seperti pendeta Budi Asali, sama juga kan. Ketika saya tes, akhirnya dia mengakui bahwa sisipan katanya. Ayat itu adalah ayat sisipan. Ada rekamannya itu masih. Iya. Beliau didesak, ini kenapa? Akhirnya beliau mau tidak mau karena nggak bisa jawab. Beliau bilang ini ayat sisipan ini. Ya. Itu kan soal minum racun itu kan. Iya. Nah, kan itu. Suruh minum racun nggak mau, terus gimana? Di hadapannya terus gimana terus? Akhirnya ya sudah, kalau sisipan kata dia. Iya. Baik, kepada seluruh para pemirsa penonton yang dimuliakan Allah, kita akan saksikan bersama video proses pengadilan, penjatuhan vonis pengadilan kepada kurang lebih 41 orang, jujur itu banyak sekali. 41 orang, itu satu kelas ya kurang lebih, Ustaz. Kalau perkuliahan itu satu kelas, satu kelas lebih. 41 orang pendeta dan misionaris Kristen yang telah melakukan penghujatan, penghinaan kepada Al-Quran dan kepada Islam. Semoga ini tidak terulangi lagi, karena supaya apa? Supaya masyarakat bisa lebih naik kecerdasannya, naik IQ-nya, agar masyarakat bisa tahu mana itu penistaan agama, mana itu perbandingan agama. Kalau yang video kayak gini ini, yang berikut ini akan kita saksikan ya, yang video yang pertama ya, yang kita saksikan, yang tentang menari-nari kemudian menghujat Al-Quran, menghina Al-Quran, itu namanya penistaan agama ya, kepada seluruh umat Islam, umat Kristen dan umat yang lainnya. Hindari penistaan agama dan jangan pernah lakukan. Tapi kalau dialog ya, misal beliau pendeta, kita berdialog ya, perbandingan agama, kita mengulas tentang Al-Quran, mengulas tentang Bible, Alkitab ya, kita dialogkan bersama seperti ini. Kita sesuai dengan koridor, itu namanya perbandingan agama ya, comparative religion, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Supaya apa? Supaya masyarakat kita naik kecerdasannya, logikanya juga main, akal sehat main, dan supaya tidak menjadi taklid buta, menjadi beragama ini beragama beneran. Oh, saya beragama ini yakin, bukan karena saya cuma ikut-ikutan. Punya landasan yang kuat. Ya. Begitu. Nah, soal perbandingan agama juga negara kita juga melindungi, mengayomi, ada payung hukumnya,
Kalau di kampus-kampus juga ada kegiatan perkuliahan. Kalau di Kristen ada sekolah teologi. Kalau di Islam ada Fakultas Ushuluddin, itu mempelajari tentang perbandingan agama. Di semua negara ya ada, insya Allah negara-negara di Timur Tengah itu ada Fakultas Ushuluddin, di Kairo, di Mesir itu di Al-Azhar itu juga ada, mempelajari agama Yahudi, Yudaism, mempelajari tentang Kristologi juga ada. Di Indonesia juga ada kampus-kampus, kampus UIN milik negara juga, Fakultas Ushuluddin mengajarkan tentang perbandingan agama. Jadi nggak ada masalah kalau berbicara tentang kitab suci ya. Yang nggak boleh adalah penistaan agama atau menghujat Tuhan milik umat lain, milik agama lain, itu tidak boleh ya. Baik, kita akhiri, kita akan tonton, kita akan saksikan bersama, mudah-mudahan bermanfaat, tetap berada pada jalur akal sehat, tetap berada pada logika kebenaran, logika akal sehat, tetap berada pada kerukunan umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika, jaga persaudaraan, jaga persatuan. Kalaupun ada dialog, maka kita Alkitabiah. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuka umum melakukan perbuatan pembedaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh tahanannya dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun. Alhamdulillah. Kemudian diputuskan dalam rapat pembesaran majelis hakim pada hari Selasa
Lulusan SH dan terima perkara di Setiawati SH masing-masing sebagai hakim anggota majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 6 September 2007 oleh majelis hakim tersebut yang dibantu oleh Bapak Sunan Prasaja Hukum dan Prasodanti dihadiri oleh penuntut umum, para terdakwa serta para penasihat hukum. Demikian putusan dari pengadilan atas perkara perkara ini terhadap para terdakwa yang dilalui penasihat hukum dan juga pada hukum sehingga ada tidak biasa terhadap isi putusan ini bisa menggunakan upaya hukum yang tak disediakan saudara bisa atau saudara bisa menyatakan banding atau menggunakan waktu pikir-pikir selama 2 hari. Selama 2 hari saudara bisa menggunakan waktu pikir apakah akan menerima putusan ini atau menyatakan banding. Oh, ya aku kalau disuruh itu nanti udah ada tak kasih
Masjid Nurul Iman Puncak Buring Indah ini sedang perluasan lahan. Biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini, Allah yang di sini. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625 juta. Masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk kita semua Alhamdulillah meraih ladang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Buring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah pembicaraan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.